Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuskia Rantali. Saya akan membawakan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 10. Anak-anak, di semester kedua ini kita akan belajar tentang batas-batas dalam pacaran. Dengan kompetensi dasar 3.4 menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa menghilangkan identitas. 4.4 membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Indikator pembelajaran 1. Menjelaskan tujuan orang berpacaran. 2. Mengeksplorasi bagian Alkitab yang dijadikan acuan mengenai batas-batas dalam pacaran. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan campur tangan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga di hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk dalam proses pembelajaran kami di saat ini Bapa. Bapa, tuntunlah kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Hal pertama yang kita bahas adalah 1. Tujuan pacaran. Bicara tentang batas-batas dalam pacaran, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pacaran. Apakah hanya untuk mengisi kekosongan saja? Apakah untuk memenuhi keinginan mata? Apakah untuk saling mengenal pribadi satu dengan yang lain? Jika ada di antara kalian sudah punya pacar, silakan jawab sendiri. Apa yang menjadi tujuan dalam berpacaran? Dan sebagai anak-anak Tuhan, yang harus menjadi tujuan kita dalam pacaran adalah untuk memuliakan nama Tuhan supaya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, kalau ada di antara kalian yang merasa pacaran yang saya jalani membuat saya jauh dari Tuhan, saran saya berdoa dan koreksi kembali. Apa yang menjadi tujuan saat memutuskan untuk berpacaran dan berbicara tentang pacaran? Ada yang bertanya seperti ini, asmara dengan cinta kasih itu sama atau tidak? Bagaimana anak-anak? Apa jawaban kalian? Cinta kasih dan asmara itu berbeda. Asmara hanya berpusat pada diri sendiri dan biasanya diiringi dengan nafsu seks. Sedangkan cinta kasih adalah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan orang lain. Hal yang kedua dalam pembelajaran kita di saat ini adalah alasan mengapa hubungan seks di masa remaja tidak boleh dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa masa remaja tidak boleh melakukan hubungan seks. Yang pertama, bertentangan dengan iman Kristen. Yang kedua, alasan kesehatan. Yang ketiga, jika terjadi kehamilan. Yang keempat, remaja belum siap untuk memikul tanggung jawab berumah tangga. Hal yang ketiga dalam pembelajaran kita di saat ini adalah batas-batas pacaran menurut standar moral Alkitab. Mungkin di antara kita ada yang pernah bertanya, kalau kita pacaran, apa kita boleh berpegangan tangan? Apa boleh berciuman? Apa boleh berpelukan? Supaya kita tahu jawabannya, mari kita buka Alkitab, Roma 12 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang keempat dalam pembelajaran kita di saat ini adalah
penjelasan dari Alkitab. Yeremia 29 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anak, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan sudah memiliki rencana yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera untuk setiap anak-anaknya. Jadi, apa alasannya Tuhan tidak menghendaki hubungan seks di luar pernikahan? Apapun iming-iming yang diberikan supaya melakukan hubungan seks di luar nikah, remaja Kristen harus katakan tidak. Percayalah bahwa Tuhan sudah mempunyai rancangan yang indah untuk setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, untuk hari ini pelajaran sampai di sini. Dari pelajaran di hari ini, kita menarik kesimpulan. Yang pertama, sebagai orang percaya, yang menjadi tujuan dalam pacaran adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, tubuh kita adalah bait Allah, yaitu tempat tinggal Allah. Jadi kita harus benar-benar menjaga kekudusan tubuh kita. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah untuk setiap kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran di hari ini. Selalu andalkan Tuhan, semangat belajar, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.